Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada 3 bayi yang mampu berbicara, yakni adalah Nabi Isa alaihi salam. Kedua, bayi yang dituduh anak Juraij, dan yang ketiga adalah bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah bicara dalam buayan ada 4. Dalam riwayat Al-Dahad ada 7. Bahkan dalam sirah Al-Waqidi, sebagaimana dikutip Al-Qustulani, ada 8. Menurut penulis Irsyad Al-Sari itu, perbedaan jumlah ini disebabkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah 3 bayi dimaksud berasal dari kalangan Bani Israel. Kedua, hadis itu disampaikan sebelum diketahui ada penambahan. Ketiga bayi tersebut belum termasuk bayi-bayi yang lain. Selanjutnya dalam video kali ini merujuk pada sumber Al-Qustulani merinci ada 8 bayi yang mampu berbicara, di antaranya adalah pertama Nabi Isa alaihi salam. Kala itu, Maryam bunda Nabi Isa mengalami fitnah yang keji dari kaum Yahudi. Mereka berkata bahwa anak yang dilahirkan Maryam adalah hasil persinahan. Ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa di hadapan kaum Yahudi berbicara dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia akan menjadikanku seorang nabi. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam, ayat 30. Kedua, anak yang dianggap anak Juraij. Juraij adalah seorang yang ahli ibadah. Namun ketika ada seorang perempuan hamil, ia menuduh Juraijlah pelakunya. Namun ketika bayi itu lahir, beliau Juraij bertanya kepada bayi tersebut dengan mengatakan, siapakah ayahmu? Atas izin Allah, bayi tersebut menjawab, ayahku adalah si pengembala kambing. Ketiga, bayi yang sedang disusui ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang ibu yang sedang menyusui bayinya. Lalu ia mengucap doa, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti pria yang tampan dan gagah itu. Lalu si bayi tersebut menjawab, jangan jadikan aku seperti pria itu, karena dia adalah penguasa yang zalim. Tapi jadikanlah aku seperti perempuan pelayan itu. Karena perempuan itu dituduh mencuri dan berzina, padahal dia tidak melakukannya. Keempat, bayi yang jadi saksi Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh perempuan bernama Zulaikha. Dia adalah istri seorang raja yang bernama Al-Aziz. Namun, Nabi Yusuf alaihi salam menolak bujuk rayunya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar. Namun bajunya ditarik dari belakang hingga robek. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi perbuatannya, Zulaikha balik memfitnah Nabi Yusuf. Atas kejadian itu, keluarga Zulaikha yang masih bayi memberikan kesaksian. Sebagaimana firman Allah yang diabadikan di dalam Quran Surah Yusuf ayat 27. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Said Ibnu Jubair, dan Al-Dahad, dan dimuat dalam tafsir Al-Tabari, mengatakan bahwa keluarga Zulaikha yang memberi kesaksian dimaksud adalah putra pamannya yang masih bayi. Kelima, pada zaman kekuasaan Firaun, seorang wanita sebagai tukang sisir anak Firaun bernama Masithah yang beriman dan taat kepada Allah. Suatu ketika, Masithah ini diketahui oleh Firaun bahwa ia adalah orang beriman dan taat kepada Allah, sehingga Firaun geram dan marah, sehingga disiapkanlah wajan panas untuk dilempar bersama dengan anak-anaknya. Ancaman Firaun itu cukup menakutkan, namun Masithah tidak gentar dan tetap beriman kepada Allah. Ketika itu Allah pun meneguhkan keyakinan Masithah melalui anak baginya. Allah tunjukkan kekuasaannya. Dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi, sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masithah. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara, tiba-tiba bersuara dan mengatakan, wahai ibu, masukkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat. Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad. Keenam, suatu ketika, seluruh orang yang beriman kepada Allah akan dimasukkan ke dalam parit yang memanjang. Di dalam parit tersebut, berisi api yang menyala-nyala.
salah seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, akan dilempar masuk ke dalam api. Namun sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit, akan tetapi, bayinya segera meyakinkan ibunya, "Wahai ibunda, bersabarlah, sebab engkau berada di jalan kebenaran." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. 7. Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam. Al-Dahaq menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihi salam juga dapat berbicara saat dalam buayan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Salabi. Kedelapan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Al-Waqidi, disebutkan pula, bahwa pada awal-awal kelahirannya, Nabi Muhammad pun pernah bicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapi Nabi Muhammad sejak kecil. Begitu disapi, beliau mengucap, "Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wasila." Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, wallahu alam bisawab. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa video ini di-subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.